Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah memahami materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Maka hari ini akan kita lanjutkan materi kita dengan persilangan pada pewarisan sifat. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Siapakah dia? Dia adalah Gregor Johann Mendel, yang dikenal dengan Bapak Genetika, yaitu seorang ahli botani dari Austria. Nah, dia dikenal sebagai Bapak Genetika karena dialah ahli pertama yang menerapkan prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup. Prinsip pewarisan sifat ini diperoleh Mendel dengan melakukan percobaan persilangan pada tanaman kacang kapri atau kacang ercis. Mendel menggunakan kacang ercis pada percobaannya karena kacang kapri ini memiliki beberapa keunggulan. Perhatikan gambar ini. Salah satu keunggulannya adalah memiliki banyak pasangan sifat atau ciri yang mencolok. Misalnya, ada yang berbatang tinggi, ada yang berbatang pendek, ada yang warna bunganya ungu, ada yang berwarna bunganya putih, ada yang bentuk bijinya bulat, dan ada yang keriput. Selanjutnya, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Juga cirinya mudah dibedakan, serta siklus atau daur hidupnya pendek, serta menghasilkan jumlah keturunan dalam jumlah banyak. Nah, Ananda, dari hasil percobaan Mendel pada tanaman kacang ercis, maka Mendel menemukan teori-teori pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1 disebutkan, ketika berlangsung pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Nah, mari kita lihat percobaan yang dilakukan oleh Mendel. Yang pertama adalah persilangan monohibrida, yaitu perkawinan silang dengan satu sifat beda. Contohnya, apabila kita menyilangkan kacang kapri batang panjang dengan kacang kapri batang pendek, artinya sifat yang kita silangkan hanyalah satu, yaitu mengenai sifat batang. Atau contoh lain, apabila kita menyilangkan kucing rambut hitam dengan kucing rambut putih, berarti sifat yang kita silangkan hanyalah satu, yaitu sifat warna rambut. Nah, persilangan monohibrida dibedakan atas dua. Satu namanya monohibrida dominan penuh, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Lihat contoh soalnya Ananda. Kacang ercis biji bulat dominan disilangkan dengan kacang ercis biji kisut resesif. Maka keturunan pertama atau F1-nya menghasilkan semuanya atau 100% berbiji bulat. Nah, bagaimana dengan keturunan keduanya? Yuk kita lihat bagaimana penyelesaian soal ini secara lengkap. Ananda, langkah-langkah menyelesaikan soal persilangan pertama sekali adalah kita tentukan induk atau parentalnya. Nah, berarti pada soal ini induk pertamanya adalah kacang ercis biji bulat dominan dikawin silangkan dengan kacang ercis biji kisut resesif.
Maka fenotipnya, masih ingat fenotip Ananda? Sifat yang teramati berarti biji bulat. Dan satu lagi biji kisut. Selanjutnya genotip, yaitu sifat berdasarkan susunan gen. Sulit diamati, maka di dalam persilangan disimbolkan dengan huruf atau abjad. Nah, biasanya suatu sifat disimbolkan dengan huruf awal sifat tersebut. Misalnya, bulat berarti kita simbolkan dengan B. Dan kisut disimbolkan dengan B kecil juga. Nah, Ananda, genotip selalu disimbolkan dengan sepasang huruf. Artinya, suatu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Nah, apabila genotip atau simbolnya terdiri dari huruf besar keduanya, maka ini dinamakan genotip homozigot dominan. Dan apabila keduanya huruf kecil, itu disebut dengan genotip homozigot resesif. Ingat Ananda, apabila nanti ketemu genotip satu huruf besar dan satu huruf kecil, itu disebut dengan genotip heterozigot. Nah, langkah selanjutnya kita adalah menentukan gamet. Jadi, sepasang gen ini terdiri dari dua gamet. Berarti gametnya adalah B besar dan B besar. Dan ini B kecil dan B kecil. Nah, untuk menyederhanakan karena gametnya sama, boleh kita tuliskan hanya satu saja. Maka untuk mendapatkan keturunan pertama atau F1, masing-masing gamet kita kawin silangkan. Berarti B besar dengan B kecil sampai selesai semuanya. Nah, untuk menyederhanakan tetap juga kita tuliskan hanya satu, yaitu B besar dengan B kecil. Maka dikatakanlah genotip F1 adalah B besar, B kecil 100%. Karena semuanya genotip keturunan pertama adalah B besar, B kecil. Dan tentu fenotipnya adalah kacang ercis biji bulat. Dan 100% juga. Nah, kita lanjutkan dengan mencari keturunan kedua. Langkah-langkahnya masih sama. Langkah pertama, tetap kita tentukan P-nya atau parental. Berarti P2. P2 adalah F1 disilangkan sesamanya. Berarti kacang ercis biji bulat dikawin silangkan dengan kacang ercis biji bulat juga. Fenotipnya atau sifat yang terlihat ya biji bulat dengan biji bulat. Maka genotipnya adalah sesuai dengan genotip F1. Berarti B besar B kecil, B besar B kecil. Nah, gametnya apa Ananda? Tentu gametnya B besar dan B kecil. Nah, maka kita bisa menentukan F2 secara langsung mengawinkan silangkan atau dengan cara menggunakan papan catur atau diagram Punnett. Nah, di sini kita masukkan masing-masing gamet. Lihat. Nah, sebelah kiri, gamet yang sebelah kiri, dan sebelah kanan, gamet yang sebelah kanan. Maka akhirnya B besar disilangkan dengan B besar, hasilnya B besar, B besar. B besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya B besar, B kecil. B kecil disilangkan dengan B besar, kita tuliskan B besar, B kecil. Artinya
bulat atau yang disimbolkan dengan B dominan, maka selalu kita letakkan hurufnya di depan. Dan B kecil dengan B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. Nah, Ananda, selanjutnya kita dapatkanlah genotip F2 atau rasio perbandingan genotip F2. Lihat, B besar ada 1. Sedangkan B besar B kecil ada 2. Kita tuliskan 2. Dan B kecil ada 1. Nah, berarti fenotip F2 biji bulat ada berapa? Ada 3. Biji kisut ada 1. Maka kita dapatkanlah persentase atau rasio genotip dari F2 adalah 25%. Dan B besar B kecil karena ada 2, berarti 50%. B kecil ada 1, berarti itu adalah 25%. Dan persentase rasio fenotip biji bulat ada berapa? 3, berarti 75%. Dan biji kisut ada 1, artinya 25% dari jumlah keseluruhan 4 individu barunya. Bagaimana Ananda? Bisa paham? Yuk kita lihat. Persilangan kedua adalah monohibrida dominan tidak penuh atau dikenal dengan intermediate, yaitu perkawinan silang di mana sifat gen tidak ada yang dominan dan juga tidak ada yang resesif. Artinya, sifat individu baru adalah merupakan perpaduan atau gabungan kedua sifat induknya. Untuk paham? Mari Ananda kita lihat contoh soalnya. Lihat. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa berbunga merah disilangkan dengan bunga pukul 4 berbunga putih. Nah, nanti hasil keturunan pertamanya merah dengan putih disilangkan, hasilnya adalah merah muda. Jadi perpaduan kedua induknya. Nah, bagaimana hasil keturunan keduanya? Yuk kita lihat selengkapnya. Sama, langkah pertama kita tentukan P1 atau induk pertama. Berarti bunga warna merah dikawin silangkan dengan bunga warna putih. Maka fenotip sifat yang terlihat adalah 1 merah dan 1 lagi putih. Maka genotipnya, ingat Ananda di atas tadi? Merah genotipnya adalah M besar. Putih, M kecil. Yuk kita tentukan gametnya kembali. Tentu M besar dengan M besar dan M kecil dengan M kecil. Maka bagaimana mendapatkan keturunan pertama? Kita tuliskan cukup 1 saja gametnya. Langsung boleh kita lakukan perkawinan silang gamet. Maka hasilnya kita tuliskan 1 saja, yaitu M besar, M kecil, yang artinya merah muda. Kesimpulannya, F1 adalah M besar, M kecil 100%. Fenotip F1 adalah merah muda 100%. Yuk kita lihat bagaimana mencari F2. Kita tentukan lagi P2 atau induk kedua adalah bunga merah muda. Kawin silang dengan bunga merah muda. Berarti fenotipnya merah muda, fenotipnya merah muda, dan genotipnya, ingat genotip F1 Ananda? Adalah M besar, M kecil, dikawin silangkan sesamanya. Yuk, gametnya berarti M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Maka kita akan mendapatkan keturunan kedua dengan menggunakan papan catur. Kita isikan gametnya. Maka kita peroleh yang pertama adalah M besar dengan M besar, hasilnya M besar, M besar.
Kemudian M besar dengan M kecil, M besar, M kecil. Selanjutnya, tetap kita tuliskan yang pertama, M besar, M kecil, dan yang selanjutnya, M kecil, M kecil. Bagaimana Ananda? Maka kita peroleh nantinya genotip F2, 1 M besar, dan M besar, M kecil ada berapa Ananda? 2. Dan M kecil adalah 1. Dan fenotip F2 berarti adalah bunga merah adalah 1. Bunga merah muda adalah 2. Dan bunga putih tentunya 1. Maka perbandingan atau rasio genotip F2 adalah 25% dibanding 50% dibanding 25%. Sedangkan rasio fenotip F2 sama. Artinya apa Ananda? Pada persilangan intermediate, persentase atau rasio genotip dan rasio fenotip F2-nya adalah sama. 1, 2, 1. Yuk, untuk lebih paham, kita lihat satu contoh soal lagi. Ini dia. Kelinci hitam disilangkan dengan kelinci putih, menghasilkan semua keturunan pertamanya berwarna hitam. Nah, bila F1 disilangkan sesamanya dan dihasilkan 16 ekor keturunan, mari kita cari berapakah kelinci berwarna hitam dan berapakah kelinci berwarna putih. Ini dia selengkapnya. Berarti induknya adalah kelinci berambut hitam dikawin silangkan dengan kelinci berambut putih. Berarti fenotipnya hitam dan putih. Genotipnya adalah H besar dengan H kecil. Yuk, gametnya mana? Gametnya adalah H besar dan H besar. H kecil dengan H kecil. Kita tuliskan cukup 1. Maka F1-nya adalah H besar, H kecil, dan kelinci berambut hitam 100%. Dan fenotip F1 adalah kelinci berambut hitam 100%. Oke, Ananda? Nah, kita lihat F2-nya. Berarti kita masih pakai papan catur. Maka genotip F2, kita lihat H besar ada 1. H besar, H kecil, ada berapa Ananda? 2. Dan H kecil ada 1. Maka fenotip F2, kelinci hitam ada 3, kelinci putih ada 1. Maka persentase atau rasio genotip F2 25% banding 50% banding 25%. Dan rasio fenotip F2 adalah 75% dibanding 25%. Maka kesimpulannya, kelinci hitam ada 3. Berarti persentasenya adalah 3/4 dibagi 3/4 dikali 16. Berarti jumlah kelinci hitam dari yang 16 ekor itu ada 12 ekor. Sedangkan kelinci putih hanya ada berapa Ananda? Ya, 1/4 dikali 16 ada 4 ekor. Bagaimana Ananda? Bisa paham? Mudah-mudahan nanti akan lebih bisa paham setelah Ananda membaca buku literasi kita kelas 9. Dan jangan lupa kerjakan latihan-latihan soal yang ada di sana. Demikian Ananda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.